Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita. Saya dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Bersama-sama kita belajar agar kehidupan kita memberikan arti dalam keseharian kita melalui kita belajar firman Tuhan, dan hidup kita pun menjadi berkat untuk orang lain dan hidup kita pun diberkati oleh Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapan hatinya. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi dia orang yang percaya padamu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi benar? Dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kumpamakan orang-orang dari angkatan ini
Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan meragukan Tuhan Yesus. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ragu mungkin. Begitulah perasaan Yohanes Pembaptis saat itu ia berada dalam penjara oleh karena Herodes. Kita juga mungkin kalau mendengar suatu kabar, kita mungkin ragu-ragu untuk membenarkan kabar itu atau menerima kabar itu sebelum kita mengetahui kebenarannya atau menyelidikinya. Begitu juga Yohanes Pembaptis. Ia telah mendengar kisah pelayanan Yesus yang ajaib. Faktanya, dirinya sebagai pembuka jalan bagi Mesias tetap berada di dalam penjara. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Herodes, raja yang lalim itu, tetap bertakhta. Ia sungguh tidak dapat memahami semua ini. Melalui tanda-tanda ajaib yang telah Yesus lakukan, Yesus menyuruh Yohanes untuk percaya. Yohanes memastikan apakah yang dia dengar dari penjara, apakah itu Yesus ataukah orang lain, ya? Apakah orang lain ataukah yang menirukan ataukah yang berpura-pura begitu. Yohanes hanya memastikan saja. Yohanes Pembaptis karena dirinya pada waktu itu berada dalam penjara. Dia menyuruh 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah Yesus itu yang sudah datang ataukah mereka akan menantikan? Ya, sidang jemaat Tuhan. Di sini Yesus mengatakan kepada kedua murid Yohanes Pembaptis itu, lihatlah apa yang telah saya perbuat. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta telah tahir, ya kan? Yang orang miskin diberikan kabar keselamatan. Ini yang disaksikan oleh kedua murid daripada Yohanes. Dan ini yang saya katakan dari tadi, sidang jemaat Tuhan. Kalau ada kabar, ada sesuatu kejadian, kita harus cross check dulu. Apakah itu benar-benar terjadi atau memang hanya hoax saja? Karena zaman sekarang ini, sidang jemaat Tuhan, banyak sekali berita-berita yang hoax. Apalagi di media sosial yang memancing emosi kita, yang memancing kita untuk marah dan untuk bertindak. Padahal sebenarnya berita itu tidak benar adanya. Memang ada masa kita mengalami masalah sulit atau saat seolah-olah Allah menolak doa kita. Namun itu bukan berarti bahwa Allah tidak eksis atau bahwa Ia tidak lagi berkuasa atau tidak mengabulkan doa kita. Maka jangan ragukan kedaulatan Allah. Dan jangan ragukan kasih-Nya kepada kita. Meski kita sedang menderita. Sidang jemaat Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita ini, seperti Yohanes Pembaptis, ragu dia apakah itu Allah, bahwa Yesus kah atau tidak. Maka dia mengutus kedua muridnya. Kan kita pun terkadang sedang jemaat Tuhan. Kalau kehidupan kita ini mendapat suatu tekanan yang berat, masalah yang berat, terkadang kita juga meragukan daripada kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Apakah Yesus itu, Tuhan itu sayang kepada kita? Kalau memang Tuhan Yesus datang sayang kepada kita, kenapa penderitaan ini datang kepada saya? Terkadang kita berpikir begitu. Tapi kita tidak sadar, sidang jemaat Tuhan, karena kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita, lewat penderitaan itu, kita ditegur, kita diperbaiki, kita diarahkan sebenarnya untuk yang lebih baik lagi. Agar apa yang telah terjadi, yang membuat kita menderita, itu adalah suatu pelajaran yang berharga buat kita untuk menuju suatu solusi yang terbaik di depan. Tapi terkadang kita mengambil suatu tindakan atau mengambil suatu perkataan atau mengambil suatu pendapat bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita karena kita menderita seperti yang kita alami ini. Salah.
Sidang jemaat Tuhan, tetaplah kita bertahan dalam iman. Yakinlah Allah akan memakai semuanya itu untuk memperkuat iman kita. Namun bukan hanya Yohanes yang ragu, masih ada yang lain tetapi dengan keraguan yang berbeda. Mereka adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun orang-orang yang mengetahui firman Tuhan tidak menyambut pesan pertobatan yang disampaikan Yohanes Pembaptis dan menolak untuk dibaptis. Mereka juga tidak mau menyambut Yesus Kristus yang diberitakan oleh Yohanes. Kesombongan membuat mereka tidak menyadari keberadaan diri sebagai orang berdosa yang harus menerima pengampunan. Lewat penderitaan itu, lewat yang disampaikan firman Tuhan, kita harus bisa memahami bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa untuk kita. Pertobatan yang ditawarkan, pertobatan untuk kita harus kita lakukan. Jangan kita larut dalam terus keberdosaan itu, kesombongan kita itu. Ya, kita harus tahu bahwa Yesus, rencana Allah untuk kehidupan kita adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Ya, jangan ragukan kuasa Tuhan. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan, kita pun akan mudah diombang-ambingkan. Kita akan mudah diombang-ambingkan sidang jemaat Tuhan. Rencana melalui pelayanan Yohanes yang dilakukan dan kedatangan Mesias lewat begitu saja, jangan. Kita harus merespon dengan baik. Jangan seperti orang-orang Farisi. Mereka sangat sombong sekali, tidak mau menerima baptisan Yohanes. Mereka tidak mau Mesias. Mereka menganggap diri mereka benar. Mereka menganggap diri mereka sudah melaksanakan dari perintah Allah. Padahal mereka hidup dalam keberdosaan mereka. Ya, mereka tidak berhikmat. Mereka tidak mengenali kebenaran Allah. Dan mereka itu tidak mau dan tidak butuh bertobat karena mereka menganggap diri benar. Kita tidak boleh seperti itu. Tetapi kita tidak boleh meragukan, karena orang Farisi meragukan Yohanes dan Mesias yang datang ini. Makanya mereka bersikap seperti itu. Kita jangan seperti itu. Keraguan kepada Allah kadang berakar dari dosa dan pemberontakan yang tetap akan bercokol dalam diri kita bila kita tidak bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita pun perlu cross check diri, perlu kita introspeksi diri kita agar kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan hari ini kami belajar bagaimana kami tidak mau meragukan kasih untuk kami, walaupun tantangan yang kami hadapi begitu berat dalam dunia ini, apalagi zaman sekarang ini ya Tuhan. Begitu banyak kabar atau godaan yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya kami tidak akan meragukan kasih-Mu dan meragukan keselamatan yang Tuhan tawarkan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, Yesus, sahabatku.